Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, telah mencurahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai, untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal-bekal terbaik baik kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita yang sungguhnya kehidupan akhirat, yang senantiasa kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sekalian ke dalam surganya. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan dari apa yang datangkan oleh musannif rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang kita telah ketahui pelajaran kita dalam syarah kitab Tauhid. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca judul yang datangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam bab tentang tawakal, tentang menyerahkan diri segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pembahasan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 99 dan juga ayat yang lainnya, dan hadis serta athar yang datangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Ya, jazakallah khair wa barak fik. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam matan kitab Tauhid babun qaulullahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Wa qawlihi wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala? Telah dijelaskan ya dalam syarah Syekh Shalih Fauzan ya ataupun dalam kitab tafsir
bahwasanya makrullah atau makrullah di sini adalah istidrajuhul abda bin ni'am idza asa wa imla'uhu hatta ya'khudahu ahlu azizim muqtadir. Ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, ya, menyiksa atau ukubah, dan juga ini adalah istidrajuhul abda bin ni'am idza asa. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh, ya, memberikan jeda, memberikan muhlah, bahwasanya manusia diberikan kenikmatan-kenikmatan padahal mereka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa imla'uhu lahu, kemudian apa, dipenuhkan, ya, dipenuhkan, dilimpahkan padanya kenikmatan hingga Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan, ya, pengambilan yang maha agung serta maha mampu. Ini diambil, disiksa, ya, dengan suatu siksaan yang sangat mengerikan, yang seorang tidak bisa berlepas dari hukuman atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrullah di sini adalah, ya, ukubatuh, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, atau istidrajuhu iyahum, atau, ya, diberikan penangguhan. Yani istidraj itu diberikan muhlah, diberikan tangguh. Ya, bahasanya hamba atau manusia diberikan kenikmatan berlimpah, ya, ketika mereka memaksiati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian, ya, mereka nanti akan dihukum, ya, akan disiksa dengan siksaan yang mereka sendiri tidak bisa lepas darinya. Ya. Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Maka tidaklah, ya, bisa lepas atau tidaklah merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, yakni istidratnya dan hukuman ukubahnya, melainkan ilal qaumul khasirun, ya, melainkan orang-orang yang khasirun, yaitu apa? Al-halikun. Ini orang-orang yang binasa. Ini orang-orang yang binasa. Kemudian dalam ayat yang kedua yang datang oleh beliau rahimahullah taala, wa qaulihi wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, ya, melainkan orang-orang yang, ya, dhallun. Ini diartikan juga dengan apa? Orang-orang yang mukhtiun thariqas shawab, itu orang-orang yang tersesat, orang-orang yang, ya, salah, ya, dari jalan kebenaran, orang-orang yang telah, ya, berbuat kesalahan dari jalan kebenaran. Kemudian di sini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis atau pensarah Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, ini aradal muallif rahimahullah taala bihadzal bab ayyubayyina annal amna min makrillah wal qunut min rahmatillah min a'dhamid dzunub. Dalam judul ini kesesuaian bab terhadap kitab tauhid, bahwasanya muallif atau musannif itu Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan atau menghendaki dengan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dan kunut. Ini kunut ini apa? Ya, dengan ta, ya, bukan dengan ta. Kalau kunut dengan ta itu adalah berputus asa, ya, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari dosa-dosa paling besar. Ya, jadi berputus asa dari rahmatnya Allah dan merasa aman dari hukumannya Allah itu termasuk, ya, dosa-dosa besar. Kemudian wa anna kullan minhuma yunafi kamalat tauhid, dan bahasanya setiap dari keduanya, yaitu merasa aman dari siksaan Allah dan berputus asa dari rahmatnya Allah, itu meniadakan kesempurnaan tauhid, ya,
meniadakan kesempurnaan tauhid. Wa annahu yajibu 'alal mu'min, dan bahasanya wajib bagi seorang mukmin untuk mengumpulkan bainal khaufi wa raja, itu mengumpulkan antara rasa takut dan rasa harap. Jadi tidak melulu rasa takut dan tidak melulu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dikumpulkan antara rasa takut dan rasa harap. Dan apa yang disebutkan oleh beliau ini, beliau kemungkinan mengambil dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, itu dari cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Fathul Majid, dalam kitab Fathul Majid. Jadi kesesuaian bab ini beliau ambil dari Fathul Majid karya Syekh Hasan bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ini lebih dulu, jauh lebih dulu dari Syekh Saleh Fauzan, dari Syekh Saleh Fauzan, karena Syekh Abdurrahman bin Hasan ini wafat pada tahun 1285 Hijriah. Sedangkan Syekh Saleh Fauzan hingga sekarang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, hafizahullah taala. Dalam kitab Fathul Majid disebutkan tambahannya, wadzalika yursyid ila annal mu'min yasiru ila Allah bainal khaufi wa raja. Yang demikian itu bahasanya memberikan bimbingan, wadzalika yursyid, memberikan bimbingan bahwasanya seorang mukmin hendaknya berjalan pada Allah Subhanahu wa taala bainal khaufi wa raja. Adapun yang sebelumnya ini hampir sama. At-tanbih, bahasanya qasadal musannif bihadil ayah at-tanbih, memberikan tanbih ala annal amna min makrillah min a'dhamid dzunub. Bahasanya merasa aman dari hukuman Allah itu termasuk dosa paling besar. Wa annahu yunafi kamala tauhid, dan bahasanya itu meniadakan kesempurnaan tauhid. Kama annal qunut min rahmatillah kadzalik, sebagaimana berputus asa dari rahmatnya Allah seperti itu juga. Wadzalika, maka yang demikian itu yursyid, memberikan bimbingan illa annal mu'min yasiru ila Allah bainal khaufi wa raja. Kama dalla dzalika, sebagaimana telah ditunjukkan yang demikian itu Alkitab dan As-Sunnah. Ini telah ditunjukkan dalam Alkitab wa Sunnah. Wa arsada ilahi as-salaf wal a'immah, dan juga menunjukkan yang demikian itu generasi salaf dan para a'immah. Ini secara sempurnanya dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala, mengambil atau pensarah di sini Syekh Shalih Fauzan mengambil kandungan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Bahkan ayat ini juga menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat Al-A'raf ini menyebutkan keadaan ahli qura, itu penduduk di suatu tempat yang mereka ini al-mukadzibina li rasul, yang mereka ini mendustakan para utusan. Bayyana, ini menjelaskan annalladzi hamalahum ala dzalik, kenapa mereka ini mendustakan rasul, karena mereka itu merasa aman dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Kami diberikan nikmat, bagaimana kami akan disiksa? Dalam sangkaan mereka, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kami kenikmatan, bagaimana kami ini bisa disiksa? Ini merasa aman dari makrullah. Makrullah tadi Itu uqubatuh, yaitu hukuman Allah, atau istidrajuh iyahum, atau istijrad dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga mereka ini tidak takut, wa adamil khauf minhu, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya dari surat Al-A'raf, afa amina ahlul qura. Kalau kita mengetahui ayat sebelumnya, ini lebih memantapkan dalam mengetahui makna dari ayat yang datangkan oleh penulis. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah ahlul qura, penduduk negeri, mereka itu merasa aman
ya ayatiyahum ba'suna, itu datang kepada mereka siksaan kami bayatan, dalam keadaan ya di malam hari, ya wahum naimun, ya wahum naimun. Makanya kadang ya suatu tempat atau suatu negeri yang mereka masa aman, ya ternyata dikejutkan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di malam hari. Ya, di malam hari. Ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, dalam keadaan tidur. Ya. Kemudian ayat yang setelahnya awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ya, apakah ya ahlul qura, penduduk negeri, ya merasa aman akan datang dari hukuman kami duha, itu di waktu duha, sedangkan mereka apa? Wa hum yal'abun, dalam keadaan mereka senang, ya kemudian tiba-tiba datang kepada mereka adab. Karena ini merasa apa? Merasa aman dari siksaan Allah. Mereka diberikan kenikmatan, ya kemudian apa? Lalai, ya dari mensyukurinya, ya lalai dari beribadah kepadanya, ya sehingga dikejutkan ya dengan hukuman yang mereka sendiri apa? Tidak mampu untuk ya lepas darinya. Kemudian afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Ya, apakah mereka merasa aman ya terhadap hukuman Allah, ya datang secara tiba-tiba, ya datang tidak terduga-duga, ya fala ya'manu makrallah, maka tidaklah merasa aman ya dari hukuman Allah ilal qaumul khasirun, melainkan kaum yang rugi, ya melainkan kaum yang rugi. Al khasirun al halikun, yang mereka ini apa? Binasa. Ya, yang demikian itu bahasanya mereka itu apa? Merasa aman ya dari hukuman Allah. Ya, mereka ya merasa aman dari apa? Istidraj. Yaitu bahasanya mereka dilapangkan dengan apa? Kenikmatan, ya sehingga apa? Lalai, ya tidak mengingat ya sebetulnya itu adalah istidraj. Kemudian di sini dikatakan ya bahasanya makrullah istidrajuhu al-abd. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada hamba dengan nikmat, yaitu apabila memaksiatinya, kemudian apa? Melimpahkan padanya hingga ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak bisa lepas darinya. Al-khasirun ay al-halikun. Ya kenatu al-kunud istib'adul farad wal ya'si minh. Itu apa? Istib'ad, ya menganggap jauh al-farad. Ya, orang yang berputus asa itu apa? Menganggap jauh adanya jalan keluar dan dia apa? Ya berputus asa darinya. Kemudian ad-dhalun al-muhti'un tariqal shawab, tadi sudah. Al-makna al-ijmalil ayatain yadhkurullah subhanahu hala ahlil qura. Ini tadi yang kita telah baca, ya keadaan ahlul qura al-mukadzibin lirusul, yang mereka ini mendustakan para rasul. Ya annalladzi hamalahum ala takdzibihim wa al-am. Ya bahasanya yang membawa mereka mendustakan itu adalah merasa aman dari istidraj, ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa adamul khauf minhu, dan tidak ada rasa takut darinya. Fatamadau fil ma'asi, sehingga mereka apa? Terus menerus ya di dalam kemaksiatan wal mukhalafat, dan juga apa? Menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Wastab'adu ya al istidraj minallah, mereka menganggap jauh. Di mana kita diberikan kenikmatan kemudian kita akan disiksa? Tidak, ya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala terus, ya. Tetapi ini yang mereka sangka, ya padahal itu adalah merupakan istidraj, dan ini adalah keadaan wahadi hal halikin. Maka inilah keadaan ya orang-orang yang binasa. Ya, adapun yang di dalam ayat yang kedua, ya di sini yahkillahu an khalilihi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala ya menghikayatkan, menceritakan dari kekasihnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya annahu lamma basaratul malaikah biwaladihi Ishak, tatkala malaikat memberikan kabar gembira kepada beliau alaihissalatu wassalam ya dengan putra yang bernama ya Ishak alaihissalam, istab'ada dzalik. Kemudian apa? Beliau ya menganggap ya susah itu terjadi. Kenapa? Ala kibari sinni. Karena beliau ketika itu sudah apa? Sudah tua. Ya, dalam keadaan beliau sudah ya berumur ya lebih. Artinya apa? Sudah ya tua. Dan menganggap bahasanya ini apa? Bukan kemudian
ditiadakan, akan tapi ya terheran. Ya faqalat lahul malaikah, ya kemudian malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, fala takum minal qanitin, maka janganlah engkau menjadi ya atau termasuk orang-orang yang berputus asa. Ay ala ayisin, yaitu apa? Berputus asa. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya fa ajabahum bi anna laisa bikun, saya ini tidak berputus asa, akan tapi ya beliau mengatakan lakinnahu qala dzalika ala wajhi ta'ajjub, karena merasa takjub. Ya saya sudah tua, ternyata masih ya Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Ya, masih ya diberikan putra. Ya, ini yang muncul atau timbul dari beliau alaihi salatu wasallam. Ini bukan karena ya tidak mungkin meniadakan ya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala idza arada syai', ya apabila menghendaki, idza arada syai'an ya ayaqula lahu wa kun fayakun. Ya, menghendaki suatu Allah mengatakan kun, maka ya jadilah. Nah, ini makanya ya bukan karena ya menganggap tidak mungkin, ya merasa putus asa tidak mungkin, tidak. Tapi ya beliau mengucapkan ini ya karena takjub, yaitu merasa takjub. Saya sudah tua, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya yaitu apa? Ya putra atau anak. Ya sehingga ya tadi sebagai faedah dari perkataan ya Hasan Al-Basri rahimahullah taala tentang ya ayat yang pertama, ya man wasa'allahu alaihi falam yara annahu yumkar bih ya fala ra'yalah, itu barang siapa yang dilapangkan ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan tapi dia itu apa? Bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya janganlah dia apa? Ya, maka tidak ada pendapat baginya. Ya maksudnya apa? Seorang itu tidak boleh merasa aman dari ya hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis juga, ya idza ra'aitallah, ya apabila engkau melihat Allah, yu'til abda minad dunya, ya apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala apa? Allah yu'til abda. Ya, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hamba dari dunia, wa huwa muqimun ala ma'asih. Kemudian engkau melihat orang tersebut apa? Melakukan kemaksiatan padanya, ya ma yuhib, ya apa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innama huwa istidrad. Maka itu namanya apa? Istidrad. Jadi kalau orang itu apa? Diberikan kenikmatan, ya akan tapi dia bermaksiat, maka itu adalah ya yang namanya istidrad. Dan ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim rahimahullah, ya dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, maka tadi ya di ayat yang pertama yaitu apa? Makar Allah, maksudnya apa? Makar Allah itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala atau istidrad ya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian ma yustafadu minal ayatain, apa yang bisa diambil faedah ya dari dua ayat ini? Bisa baca. Qala syarih hafizahullahu taala ma yustafadu minal ayatain. Awalan fil ayatil ula at-tahdhiru minal amni min makrillah wa annahu min a'zamil dhunub. Thaniyan fil ayatil thaniyah at-tahdhiru minal kunuti min rahmatillah wa annahu min a'zamil dhunub. Ya, saya terjemahkan dulu. Yang diambil faedah dari ayat ini, dua ayat ini. Pada ayat yang pertama yaitu peringatan dari merasa aman ya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi istidrad ya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan bahwasanya itu adalah termasuk ya dosa paling besar. Terus yang kedua, bahwasanya ayat yang kedua ya at-tahdzir minal kunut. Seorang itu tidak boleh apa? Berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk dosa paling besar. Kemudian thalisan fil ayataini annahu yajibu 'alal mu'min yajma'a bainal khawfi war raja'i fala yughallibu janibal raja'i fayamana makrallahi wa la yughallibu janibal khawfi fayasa min rahmatillah. Iya, dalam dua ayat ini bahwasanya wajib bagi seorang mukmin untuk mengumpulkan ya antara rasa takut
dan juga antara rasa harap. Maka seorang mukmin tidak memenangkan ya sekadar sisi dari rasa harap saja. Ya, kalau seorang itu hanya memenangkan, lebih mendominasikan rasa harap, maka sehingga dia itu akan merasa aman dari makar Allah. Itu maksudnya ya, dari iqabullah, ya, dari iqab, hukuman al-qubatuh, yaitu hukuman Allah, atau istidrad, ya, Allah Subhanahu wa taala, istidrad dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, dan juga jangan dia memenangkan sisi rasa takut saja. Kalau seorang itu ya, itu hanya takut terus. Ya, hanya takut terus, ya, sehingga di situ dia akan berputus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu maha luas. Ya, Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas, tapi dia takut terus. Ya, maka hendaknya seimbang antara kedua hal ini, yaitu antara rasa takut dan juga rasa harap, ya, supaya kalau seorang itu senantiasa ya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia tidak merasa aman dari hukuman Allah dan tidak mendominasikan atau memenangkan sisi rasa takut yang menyebabkan dia itu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rabi'an anna al-khawfa war-raja'a min anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi wahdah la syarika lah. Iya, dan bahwasanya rasa takut dan harap ini adalah termasuk dari jenis-jenis ibadah. Ya, dan jenis-jenis ibadah ini wajib mengikhlaskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi khauf dan roja ini ya hanya diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan, dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ya dalam Fathul Majid, ya, farroja ma'al maksiyah wa tarkut ta'at ghururun minasyaiton. Jadi seorang itu berharap, ya, punya rasa harap, tetapi ya, tetap terus-menerus melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Ya, maka ini adalah ghururun minasyaiton. Ini adalah merupakan bentuk tertipu. Ya, merupakan bentuk ketertipuan. Ya, dan ketertipuan ini adalah dari syaitan. Ya, kenapa? Karena ini akan meliuki al-abd bil makhawif. Ya, bisa menjatuhkan seorang hamba itu ya pada rasa takut. Ya, kemudian ma'atarkil asbab al-munjiyah minal mahalik. Ya, kemudian ya, liuki, itu menjatuhkan pada seorang hamba pada rasa takut, ya, bersamaan dengan seorang itu meninggalkan sebab-sebab yang melamatkan dirinya minal mahalik, dari kebinasaan. Berbeda dengan ahli iman. Ya, berbeda dengan ahli iman yang mereka itu akhadu asbaban najah khaufan minallah. Mereka mengambil sebab ya untuk selamat karena takut pada Allah. Kemudian waharoban min iqabih, kemudian mereka lari dari hukuman Allah, dari iqabnya Allah. Wa tama'an fil maghfirah. Kemudian mereka ahlul iman itu merasa tamak, ya, merasa ingin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa raja li thawabih, kemudian berharap ya dari pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. Iya, jazakallahu khair, barak fik. Kemudian ya musannif melanjutkan, sebelumnya kita sebutkan ya ilad dolun tadi, ya, ilad dolun itu di sini disebutkan ya qala ba'duhum ilal muhti'um tariqas shawab. Saya ingin mengambil ini au ilal kafirun.
mengambil faedah bahwasanya apa? Syekh Shalih Fauzan juga mengambil dari apa? Ya, dari sarahnya ya Syekh siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan. Itu Al-Muhtiun Thariqas Shawab. Ya, Al-Muhtiun Thariqas Shawab. Ya, ingin menunjukkan bahwasanya apa? Ulama ya di masa kita sekarang ini juga mengambil dari ulama yang sebelumnya. Ya, penjelasan dari ulama yang sebelumnya. Ya, bahkan ya tadi ketika munasabatul bab li kitab tauhid itu ya juga di sana ada Syekh Abdurrahman bin Qasim. Syekh Abdurrahman bin Qasim ini juga salah seorang dari ulama Najd yang kita baca apa? Syarah usul salah satu usul di hari Ahad. Itu juga beliau mengambil dari kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, jadi apa? Dari ulama itu mengambil dari ulama yang sebelumnya. Ya, selama mereka itu apa? Ya, bisa menandarkan ya perkataan dari ulama yang sebelumnya, itu mereka itu ya merasa lebih tenang ya, karena ulama yang sebelumnya ya kalamnya itu apa? Sedikit akan tetapi memiliki makna yang dalam. Begitu pula ya Syekh Abdurrahman bin Hasan nanti juga apa? Mengambil dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mengambil dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti tentang ya definisi dari dosa besar. Ya, definisi dari dosa besar ya beliau rahimahullah taala juga ya ternyata apa? Disebutkan ya mengambil dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Syekh Abdurrahman bin Hasan ya itu 1200-an, sedangkan Syekhul Islam adalah ya beliau wafat 728. Maka ini menunjukkan ya para ulama itu mengambil ya dari ulama-ulama yang sebelumnya. Ini menunjukkan ketawaduan mereka dan juga apa? Ya, menunjukkan penelitian mereka ya terhadap kalamnya para ulama. Kemudian qala musannif muallif rahimahullah taala wa an Ibnu Abbas. Ya, terjemahan Al-Qur'an dan ini di biografinya telah lewat pada kita. Ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW su'ila anil kabair. Ya, Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang ya dosa-dosa besar. Mana ya beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Kemudian apa? Beliau mengatakan faqala asyirku billah. Dosa yang paling besar atau dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ya'su min rauhillah. Kemudian apa? Berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal amnu min makrillah. Itu merasa aman dari apa? Iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makar itu tadi kita artikan apa? Hukumannya Allah atau iqabnya Allah atau apa? Istidratnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atau kepada orang yang melakukan ya apa? Merasa aman dari ya hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yang pertama. Jadi disebutkan ya bahwasanya ya hadal hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh ya penulis di sini yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, hadal hadis rawal Bazzar. Nah, di sini apa diriwayatkan oleh Imam Bazzar ya, Imam Bazzar wa Ibnu Abi Hatim ya dari Thariq dari jalan Sabi bin Bishr an Ikrimah an Ibni Abbas wa rijaluhu thiqat. Ya, dan para perawinya adalah perawi terpercaya. Ila Sabi bin Bishr, melainkan Sabi bin Bishr. Ya, faqala Ibnu Ma'in, ya Ibnu Ma'in rahimahullah taala, salah seorang ulama jarh wa ta'dil mengatakan thiqah. Kemudian apa? Walayanahu Abu Hatim. Adapun Abu Hatim ini ya melemahkannya. Wa qala Ibnu Katsir fi isnadihi nadhar. Ini Ibnu Katsir rahimahullah taala ya ulama dari muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya beliau mengatakan dalam sanadnya terdapat ya nadhar. Itu terdapat apa? Ya ada kalam, ya ada ucapan. Maksudnya apa? Menunjukkan kelemahan. Wal asbah dan lebih ya dekatnya bahwasanya ayakuna mauqufan. Bahwasanya apa? Hadis ini adalah mauquf. Ya kalau hadis mauquf berarti disandarkan kepada siapa? Kepada sahabat. Itu kepada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di sini. Padahal di sini ya hadisnya apa? An Abdullah bin Abbas ana Rasulullah. Ya, ana Rasulullah berarti apa? Penulis di sini
ya menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang marfu, ya, yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini intinya bahwasanya di sini diperselisihkan apakah hadis ini marfu kepada Rasulullah SAW ataukah mauquf kepada Abdullah bin Abbas. Ya, di sana sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mauquf. Ya, kemudian di sana ya terdapat juga ulama yang apa? Yang menghasankan hadis ini. Itu seperti Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami' ya As-Shaghir, beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah hadis yang hasan. Kalau hadis hasan berarti marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian kita akan baca dulu dari athar yang pertama atau dari hadis yang pertama. Ya, kalau kita mengatakan kalau athar berarti ya bahwasanya di sini mauquf pada Abdullah bin Abbas, atau kalau disebut hadis ini hasan, ya bahwasanya ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kabair itu adalah jam'u kabirah. Ya, kabair itu adalah jamak dari kabirah, yaitu dosa besar. Ya, apa itu? Kullu dzambin tawa'addallahu sahibah. Semua dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya binarin, itu dengan api neraka. Misalnya apa? Antum mendapati ya di sana Allah ancam pelakunya dengan neraka atau dengan laknat. La'anallahu man dabagha li ghairillah. Ya, misalnya Allah melaknat siapa yang ya menyembelih untuk selain Allah. Au ghadiba. Ya, misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala murka atas suatu kaum misalnya, atau azab, atau diancam dengan azab, atau nafil iman. Ya, la yu'minu ahadukum. Misalnya penafian ya seperti itu ya dan semisalnya, atau rataballahu alaihi haddan fid dunya, atau Allah Subhanahu wa taala mengikutkan ya sebagai akibat ya dari perbuatan itu apa? Haddan fid dunya, itu hukuman di dunia. Apa contohnya? Misalnya seorang mencuri apa? Dengan kadar tertentu itu akan dipotong tangannya. Itu hukum had di dunia. Ini hukum had itu adalah hukum yang telah ditentukan syariat kadarnya. Ya, telah ditentukan apa? Kadarnya. Misalnya mencuri dengan ukuran tertentu itu akan dipotong tangannya. Misalnya seorang yang berzina itu akan, yang muhsan itu akan dirajam. Ya, dan seorang yang membunuh ya dengan tanpa hak nanti akan dikisos. Maka ini adalah hukum hadnya adalah ya telah ditegakkan, ditetapkan akan dilakukan di dunia misalnya. Ini adalah termasuk ya dari definisi dosa besar. Ya, definisi dosa besar. Kemudian ya Syekh Abdurrahman bin Hasan ini menyebutkan wa'lam anal hadis lam yurid bihi hasral kabair fi thalath. Ya, di sini tambahan catatannya bahwasanya ketahuilah bahwasanya di sini tidaklah Rasulullah SAW ingin membatasi dosa besar itu cuma 3. Ya, bal al-kabair katsirah. Bahkan dosa-dosa besar itu banyak sekali. Wa hadhihi thalath min akbaril kabair al-madhkura fil kitab was sunnah. Dan 3 hal ini termasuk paling besarnya yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kita ketahui syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dosa yang paling besar. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ya, kecuali bagi siapa saja kecuali bagi orang yang bertobat darinya. Ya, dari dosa syirik, ya, dari dosa kesyirikan pada Allah. Ya, tidak diampuni kecuali seorang itu bertobat ya dari perbuatan syirik. Kemudian wal ya'as, ini juga merasa berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa aman ya dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya beliau tidak kehendaki adanya pembatasan. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau wadhabituha, dan ketentuan dosa besar maqalahu al-muhaqqiqun minal ulama. Apa yang dikatakan oleh ahli tahqiq. Ini para ulama yang melakukan penelitian ya dari ulama. Kullu dzambin, ini definisi dari dosa besar. Kullu dzambin khatamahullahu binarin, Allah akan tutup padanya ya, akan berikan hukuman padanya dengan nar, au la'nah, au ghadab, au adab ya. Zada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah au nafil iman, atau tadi ada tambahan
atau penafian terhadap keimanan, atau apa? Atau dihukum had di dunia. Ya, ini disebutkan sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa. Jadi saya Abdurrahman bin Hasan juga mengambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka ya ini adalah di antara macam-macam dari ya dosa besar. Ya, sekali lagi dosa paling besar adalah yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian termasuk darinya termasuk dosa besar itu adalah yaitu berputus asa dari rahmatnya Allah dan merasa aman dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ya sebagaimana yang dikatakan oleh beliau ya bahwasanya ini apa? Asyirku billah yaitu dalam rububiyahnya dan juga ubudiyahnya atau uluhiyahnya. Ya. Ini dan ya'smi rohillah ai qat'ur roja wal amal minallah. Ya. Ini apa? Memutus rasa harap. Ya, dan rasa apa? Al amal juga sama. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala fima yarumuhu. Ya, dari apa yang dia mencarinya dan dia wayaksudu dan memaksudkannya atau wayaksidu wayakhafu dan dia apa? Ya, memiliki rasa takut kepadanya dan dia memiliki rasa harap padanya. Kemudian min makrillah ay min istidrajihi lil abdi. Ya, itu dari istidratnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba sebagaimana telah lewat au salbihi atau akan apa? Dihilangkan darinya ma'atahu minal iman. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya yaitu apa? Dari keimanan. Kemudian makna ijmali dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna kaba'irad dzunub itu adalah ya ayuja'ala lillahi subhanahu syarikun fi rububiyyatih. Itu menjadikan ya bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam rububiyahnya. Itu misalnya apa? Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemberi rezeki, ya. Itu dalam rububiyahnya, au ubudiyatihi. Atau dalam ibadah, beribadah padanya, yaitu rasa takut, rasa harap, mahabbah, ya, kemudian khosyah, tawakal, sebagaimana yang kita telah lewat, ya. Wa bada'a bi, kemudian beliau memulai dengannya, yaitu syirik, ya. Ini adalah dosa yang paling besar. Li'annahu a'dhamud dzunub, karena syirik ini adalah paling besarnya dosa. Ini dosa yang paling besar. Kemudian waqatur raja wal amal minallah, yaitu memutus rasa harap dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna dzalika, ya, kalau seorang itu tidak memiliki rasa harap, maka dia apa? Isa'atu dzannin billah. Maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala wa jahlin bisa'ati rahmati, dan dia apa? Bodoh dengan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wal amnu min istidrajihi lil abdi bin ni'am hatta ya'khudahu ala ghirrah. Ya, maka ya merasa aman ya dari apa? Istidraj. Ya, Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu apa? Ya, dengan diberikan nikmat sampai nanti apa? Ya, akan mendatanginya. Itu apa? Hukuman yang mengejutkannya. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak duga-duga, dia tidak sangka. Maka di sini bukanlah yang dimaksud dengan hadis ini membatasi apa? Kabair fi ma dzakar. Ya, tadi kan sudah disebutkan juga kan, siapa Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid juga sudah menyebutkan bahwasanya yang dimurad, yang dimaksudkan dari apa? Hadis ini bahwasanya apa? Tidaklah ya Nabi alaihi salatu wasallam membatasi dosa besar itu pada apa yang disebutkan. Karena kabair itu apa? Banyak sekali. Akan tapi di sini apa? Sebagai penjelasan ya bayanu akbariha. Ya, itu adalah sebagai penjelasan ya paling besarnya dosa besar. Kama yubiduhu Ibnu Atharu Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang telah dijelaskan ya memberikan faedah darinya athar dari Abdullah bin Mas'ud yang didatangkan oleh penulis apa? Ya setelahnya. Ya, yang kita akan membacanya. Kemudian ya sebelum kita baca ya, kemudian apa munasabatul hadis ya terhadap bab ini. Ini kesesuaian hadis ini terhadap bab ini ya bahwasannya annahu yadullu alal amn makrillah, bahwasannya merasa aman dari makr atau hukuman Allah Subhanahu wa taala ya dan istidratnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan juga ya berputus asa dari rahmatnya min kabairid dzunub. Ini adalah termasuk dari ya dosa yang terbesar. Jadi termasuk dari apa? Ya, dari dosa yang terbesar. Itu dosa besar bahwasanya seorang itu apa? Merasa aman ya dari apa? Dari
hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga seorang itu apa? Merasa tertipu. Ya, ternyata ya al-ghirrah, yaitu bahasanya seorang itu apa? Merasa ghurur, yaitu tertipu. Ya. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala mengikopnya, menghukumnya dengan ya ikop yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian athar yang kedua, di sini athar yang kedua atau ya dari apa yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, qala akbarul kabair, yaitu dosa paling besar adalah al-israku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari hukuman Allah atau istidraknya Allah, wal qunut min rahmatillah, ya, dan apa kunut, ya, berputus asa dari rahmatnya Allah, wal ya'su min rahillah, ya, dan merasa ya ini merasa apa? Putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abdur Razzaq. Ya, adapun athar yang kedua ini atharnya Abdullah bin Mas'ud, ya, ini adalah merupakan ya athar yang sahih. Rawahu Ibnu Jarir dengan sanad-sanadnya yang sahih, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ya diberikan catatan di sini bahwasanya athar Abdullah bin Mas'ud adalah athar yang thabit, ya, dan di sana terdapat apa? Sanad yang banyak sekali, ya. Sebenarnya disebutkan oleh ya Abdur Razzaq As-Sun'ani rahimahullah taala. Ya, Abdur Razzaq As-Sun'ani, ini dari Sun'a, dari Yaman, ya, wa Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dan juga At-Tabari. Jadi sanad ya hadis atau athar yang kedua ini adalah merupakan ya athar yang sahih. Kemudian ya dibaca itunya ma yustafadu minal hadis. ثم قال الشارح حفظه الله ما يستفاد من الحديث. أولا تحريم الأمن من مكر الله واليأس من رحمته وأنهما من أكبر الكبائر كما عليه المرجئة والخوارج. ثانيا أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. Ya, kita terjemahkan dulu. Yang pertama adalah apa? Yaitu haramnya merasa aman dari hukuman Allah dan istidraknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bolehnya apa? Jadi haramkan juga berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya keduanya ini adalah merupakan dosa paling besar. Ya, sebagaimana yang ada padanya Murji'ah dan orang-orang Khawarij, ya, karena ya orang-orang Murji'ah ini apa? Ya, mereka memiliki rasa harap yang besar, ya, akan tapi mereka berada dalam ya dalam kemaksiatan, ya, dalam perbuatan kemaksiatan. Ya, karena apa? Ya, keimanan itu tidak apa berpengaruh padanya apa kemaksiatan. Jadi imannya itu apa? Seperti imannya Jibril. Ya, begitu pula ya al-Khawarij yang mereka apa? Ya, kalau orang itu pelaku dosa besar ya adalah ya kekal ya di dalam neraka. Ini tidak orang misalnya apa yang tadi pendosa misalnya, ya kamu nanti akan masuk neraka. Ya, kamu akan masuk neraka. Ya, kekal di dalamnya. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha luas. Ya, Allah mengampuni bagi siapa yang ya berharap padanya dan bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya di sini terdapat sebelum kita selesaikan wa fi at-tanbih, ya, supaya di sini ada tanbih untuk mengumpulkan ar-raja wal khauf. Ya, untuk mengumpulkan ya rasa takut ya dan juga rasa harap. Karena dulu wakana salaf, dulu generasi salaf yastahibbun, ya, mereka itu menyenangi ayyak wa fisihah al-qaub. Jadi seorang itu ya salaf ini menyukai ketika seorang itu dalam keadaan sehat, maka apa? Hendaknya apa? Rasa takutnya itu apa? Lebih dominan. Jadi kalau sehat itu kan kita nggak tahu tiba-tiba dihantam dengan apa? Hukuman. Ya, makanya senantiasa apa? Ketika sehat ya dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil marad, dan ketika sakit maka yang dikuatkan adalah apa? Ar-raja. Jadi seorang itu kalau misalnya apa? Ya, sudah sakit kritis dan semisalnya, maka berikan rasa harap. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha luas maafnya. Misalnya antum mendapati apa? Seorang yang dalam keadaan kritis tapi masih bisa apa? Masih bisa mendengarkan. Ya, pelaku maksiat. Maka berilah apa? Rasa harap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Ini kesempatanmu untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, sampai ternyata seorang itu apa? Bisa meneteskan air matanya. Ya, kemudian apa? Akhirnya mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengakui dosa-dosanya, kemudian ya akhirnya
Ya, padahal pelaku maksiat. Sebelumnya adalah melakukan maksiat yang kita dengar ya kabarnya ya seorang masalan sebagai contoh sebelumnya melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika seorang yang mendampingi ya seorang yang dalam keadaan sakarat itu adalah orang yang berilmu ya maka dia akan memberikan ya kepadanya rasa harap ya bahasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Jangan malah dia ya dosamu banyak kemudian nanti kamu akan disiksa dan semisalnya. Tapi berikan rasa harap bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, kemudian akhirnya ya seorang itu bisa meneteskan air matanya, kemudian ya mengakui kesalahannya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya ditutup akhir hayatnya dengan ya dengan ya husnul khatimah. Nah, ini adalah nikmat ya seorang yang berilmu yang mendampingi ya seorang yang sekarat. Maka hendaknya ini diketahui ya wa fil marad ar-raja wa di tariqatu Abi Sulaiman ad-Darani. Ini adalah ya jalan ya atau cara yang ambil oleh Abi Sulaiman ad-Darani. Ini adalah Abdurrahman bin Ahmad ya ad-Darani ya seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud ya seorang yang zuhud ya yang beliau nasihatkan ini ketika masa sehat perkuat rasa takut, ketika ya saat sakit ya maka perkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan hendaknya ya lil qalb ya hati ini lebih ya di situ ya ada rasa takut yang kuat. Itu tadi ketika seorang itu dalam keadaan dalam keadaan sehat ya hendaknya ini memperhatikan akan hal ini. Dan intinya bahwasanya al-khauf dan roja itu adalah ya seimbang antara keduanya. Cuma nanti ada satu keadaan ya misalnya tadi dalam keadaan sakit maka lebih dikuatkan ya rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala, terlebih misalnya seorang itu adalah seorang yang banyak berbuat dosa, kemudian kita bisa mengingatkan ya akhirnya ya dia bisa meneteskan ya air matanya kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata misalnya kalau dia ditutup ya akhir hayatnya dengan ya husnul khatimah. Ini yang diharapkan. Kemudian selanjutnya Thaniyan anna syirka a'zamudz dzunubi wa akbarul kabair. Iya, bahwasanya kesyirikan itu adalah ya dosa terbesar. Ya, dosa terbesar dan juga ya paling besarnya kabair. Ya, kemudian Thalisan anna al-wajib 'ala al-'abdi an yakuna baina al-khawfi war-raja'i. Fa idza khafa la yai'as wa idza raja la ya'man. Iya, dan yang wajib ya sungguhnya yang wajib bahwasanya seorang hamba itu ya di antara rasa takut dan rasa harap. Apabila dia takut maka dia tidak berputus asa. Ya, dan dia apabila berharap maka dia juga tidak merasa aman. Ya, apabila dia berharap maka dia tidak ya merasa aman. Ya, dengan ini ya kita telah menyelesaikan ya dari apa yang disebutkan ya oleh ya penulis rahimahullah taala ya, yaitu bahasanya di situ terdapat ya syiddatul wa'id fi man amina makrallah, yaitu ancaman yang sangat bagi siapa yang merasa aman ya terhadap ya hukuman Allah Subhanahu wa taala atau istidratnya. Ya, kemudian syiddatul wa'id fil qunut, juga ancaman bagi orang yang ya berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya dari apa yang telah disebutkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.